Halo, selamat malam kerabat Lampion. Kembali lagi bersama gua Joe Cacing, host yang akan menemani cerita podcast horor pada malam hari ini. Sebelum kita beranjak ke cerita, ada baiknya kerabat Lampion siapkan kopi, cemilan, karena cerita podcast malam hari ini sangat menyeramkan. Kali ini saya kedatangan narasumber yang mana narasumber ini diperlihatkan oleh sesosok pocong dan genderuwo. Bagaimana ceritanya? Akan saya langsung perkenalkan dengan narasumber kita. Halo, selamat malam. Selamat Bang malam, Bang. Hasan Ya. Bonge ya? Iya betul, Bang. Biar lebih enak saya panggil Bang Bonge aja kali ya. Oke, siap. Apa aja, Bang? Bang Bonge asal dari mana nih, maaf sebelumnya? Saya asal dari Bogor, Bang. Dari Bogor ya? Bogor, kecamatan, ya. Kabupaten. Berarti masuknya Kabupaten Bogor? Kabupaten Bogor. Oke. Nah gini ya Bang Bonge ya, maaf. Kemarin Bang Bonge kirim email ke tim kami. Betul. Bahwa Bang Bonge ini mempunyai kisah mistis, ya dibilang kisah horor lah. Betul. Dimana Bang Bonge ini diperlihatkan oleh sosok pocong sama gondoruo, betul ya? Betul, Bang. Oke, ceritanya seperti apa nih Bang, kalau boleh tahu? Awal ceritanya? Awal cerita itu saya lagi mau ke tempat hajat ya. Awalnya? Mau ke tempat hajat teman saya. Itu tetangga kampung atau lain daerah? Itu lain daerah. Lain daerah Lain ya? daerah. Oke. Tapi kejadiannya di daerah saya sendiri. Gitu. Kejadiannya di daerah sendiri? Iya. Tapi tempat hajatnya di daerah lain? Di daerah lain. Oke. Itu gimana? Berangkatnya seperti apa? Dari awal pemberangkatan abang tuh? Dari awal saya berangkat itu jam 7:30 ya, Bang. 7:30? 7:30. Di tahun 2018 ya. Kejadiannya tahun 2018. Kejadiannya tahun 2018. Oke. Waktu itu saya berangkat berdua ya, sama berdua teman ya. Waktu di tempat hajat itu ya memang waktu itu hujan, Bang. Waktu itu hujan. Pas berangkat itu Pas hujan. berangkat memang udah hujan. Oke. Hujan lebat. Saya berdua naiknya motor, Bang. Naik motor. Oke. Setelah di tempat hiburan hajat itu sudah sampai lah Bang ya. Sampai ya. Biasanya sampai malam, Bang. Sampai malam. Iya. Kalau di tempat hajat di daerah saya itu hiburan sampai malam, Bang. Itu sampai jam 1. Iya, kalau tahun-tahun 2018 memang hiburan itu pasti sampai malam, nggak sama seperti sekarang. Kalau sekarang di bawah jam 12 itu pasti udah sepi, Bang ya. Betul. Oke, lalu setelah saya pulang dari tempat hajat, itu saya lewat Jalan Benda, Bang. Jalan Benda, Pohon Waru. Jalan Benda, Pohon Waru. Oke. Terus? Jalan Benda itu yang selama ini ditakuti masyarakat juga sih. Berarti memang tempat itu sudah rawan ini ya, sudah terkenal angker lah ya? Kalau dibilang. Rawan begal juga. Rawan begal juga, Bang. Oke. Lalu di tempat itu sama sekali nggak ada yang yang lewat gitu, Bang ya. Nggak ada yang lewat dan nggak ada yang penghuninya, Bang. Nggak ada penghuni sama sekali. Nggak ada rumah sama sekali berarti ya. Nggak ada, Bang. Pokoknya nggak ada rumah, nggak ada penghuni, mungkin lampu juga nggak ada. Nggak ada. Penerangan waktu itu cuma jarak 500 meter, Bang. 500 meter baru ada penerangan. Oke. Yang lalu tempat yang biasa dilewati masyarakat itu biasanya siang. Oh, biasanya siang. Kalau tempat itu dilewati biasanya siang. Oke. Tapi pada saat saya lewat, itu jam 1 malam, pulang dari tempat teman hajatan, pernikahan ya. Iya.
Itu motor saya kebetulan habis bensin bang. Habis bensin. Habis bensin. Oke. Habis bensin ya karena tukang bensin ya. Tukang eceran bensin itu waktu itu nggak ada bang. Jarang ya. Jauh ya. Jauh. Mungkin memang udah malam juga ya. Iya mungkin udah malam. Jarang juga kalau tahun-tahun 2018 itu memang tukang bensin eceran itu jarang pasti bang. Lalu? Ya mau tidak mau ya. Ya saya harus dorong dong. Saya dorong biar sampai ke rumah. Itu dari pas itu jauh berarti dorongnya abang ya? Saya sekitaran 1 kilo bang. 1 kilo dorong motor itu. Oke. Lalu? Saya lewat jalan benda itu. Memang awal-awalnya sih ya saya biasa aja gitu ya. Biasa aja. Belum teringat apa kata masyarakat setempat. Pada saat itu. Setelah saya lewati, terasa ada yang aneh bang. Di jalan benda itu? Di jalan benda itu terasa aneh bang. Aneh seperti apa tuh bang? Sepi. Sepi mencekam lah. Sepi lah ya. Sepi. Nggak ada suara yang kiranya buat. Iya pokoknya sepi lah ya. Sunyi ya kalau dibilang ya. Satu kan cuaca pas habis hujan juga ya abang bilang ya. Lalu? Dari mulai situ saya udah mulai merinding nih bang. Merinding saya itu terasa kayak ada yang ikutin bang. Gitu. Perasaan tuh ya. Perasaan saya udah abang ya. Mungkin perasaan saya udah mulai ngerasa ya bang. Iya. Mulai ngerasa nggak enak lah. Mungkin udah gelisah. Di jalan situ udah mulai nggak enak. Mulai resah bang. Temen saya tetap masih semangat. Saya tetap bantu dia dorong. Itu yang bawa itu abang atau teman abang nih yang dorong? Pada saat itu teman saya dulu bang. Oh teman abang yang dorong di belakang. Saya yang dorong di belakang. Setelah teman saya dorong, saya melewati sebuah tempat ya. Tempat yang kemungkinan itu kayaknya nggak dihuni dah. Nggak dihuni. Kayak warung kosong. Warung kosong. Ya. Warung zaman dulu masih pagar ya bang. Pagar masih bambu ya. Bilik ya. Pakai bilik ya. Saya paham. Nah itu warung itu adanya di mana tuh? Di tengah semak atau di pinggir jalan atau di mana? Itu di pinggir jalan. Cuma penuh dengan semak. Oh gitu. Penuh dengan semak. Cuma di pinggir jalan tapi banyak semak ya. Semak ya. Iya. Lalu? Di situ aja saya udah mulai curiga bang. Bahwa di tempat itu terasa nggak enak, saya merinding bang. Saya udah bilang sama teman, kita harus tetap fokus jalan, dorong, karena kita harus sampai rumah. Lalu di tempat itu ada warung yang kosong, tak penghuni ya, tidak berpenghuni. Tidak ada penghuninya. Nah saya melihat dari kejauhan bang. Kejauhan ada yang aneh di semak-semak dulu. Di semak-semak. Di semak-semak ini kayak apa bang? Kayak kompor jatuh bang. Kompor jatuh. Kayak kompor jatuh. Gelinding gitu. Ya pokoknya ngegelinding gitu ya. Berarti kayak ban mobil gitu, ngegelinding. Ban mobil. Terus? Gelinding, cepet bang, lewat. Itu yang abang lihat itu bentuknya seperti apa itu? Bulat atau apa itu? Atau dia seperti binatang atau apa gitu? Posisi memang gelap ya bang. Posisi gelap dan seperti ban gitu. Pokoknya gelinding aja. Gelinding gitu. Kayak ban mobil gitu bang. Kayak ban mobil. Nah tiba-tiba hilang di pinggir gitu. Di pinggir semak. Di semak. Jadi dia lewatin saya bang, motong. Dia motong jalan saya. Berarti pas abang mau arah jalan ke depan, itu tiba-tiba dia ngegelinding ke depan. Dia ngegelinding. Berarti motong jalan ya kalau dia. Lalu. Motong jalan. Ya dari situ saya udah mulai merinding lagi. Tapi tetap saya harus jalan pulang. Karena tujuan saya memang ke rumah. Iya mau pulang kan ya. Mau balik gitu ya. Lalu? Enggak berapa menit ya. Hitungan berapa menit, berapa detik. Itu ya di warung itu bang. Di warung
pocong, Oke. sosok pocong yang berdiri ya, berdiri dengan kaki yang tidak napak. Oke. Berarti terlihat dari jauh, ngambang gitu ya. ngambang. Oke. Itu berarti terlihat dari abang pas kejadian yang di dinding itu, lalu kejadian itu terlihat. Ditemukan lagi bang saya. Oke. Jadi dari makhluk yang tadi pertama saya lihat, saya pikir udahlah, saya harus pulang. Oke. Ternyata di berapa detik itu saya menemukan pocong bang. Abang diperlihatkan. Diperlihatkan ya? Saya pocong. Oke, itu persis di warung atau di pinggir warung atau di mana? Persis di warung. Di warung. Karena mungkin warung itu lama kosong kayak bang. Iya, karena warung kosong ya. Warung kosong. Oke, lalu? Dia berdiri, nggak menapak, dengan wajah pucat bang. Wajah pucat? Wajah pucat sekali. Wow. Matanya seperti apa tuh bang? Matanya tidak terlihat bang. Tidak terlihat? Tidak terlihat, dengan muka yang pucat, putih ya, putih pucat. Dengan apa? Ya, hitam. Hitam ya. Iya. Pucat hitam itu ya. Dan wangi bang. Wangi? Wangi. Seperti apa wanginya itu? Wangi gimana? Habis orang meninggal gitu bang. Oh oke. Berarti bau kembang gitu mungkin ya. Bau kembang minyak gitu bang. Oke. Itu Bang Bonge sendiri yang melihat atau teman Bang Bonge juga? Saya sendiri yang lihat. Bang Bonge sendiri? Saya sendiri dan teman saya itu belum melihat. Belum melihat? Belum melihat. Oke, lalu? Tapi saya juga nggak tahu ya, apa dia sudah melihat atau belum apa gitu belum ya? gitu. Oke. Karena posisinya kita jangan sampai lari. Oh iya, saya paham. Berarti jadi, kalau Bang Bonge melihat lari, takutnya temannya lari temannya juga. lari gitu. Oke, lalu? Makanya saya diam, dia pun diam. Oke. Cuman bahasa dia dorong ayo. Dorong ayo. Ayo dorong. Berarti lanjut nih jalan. Oke. Setelah dia dorong, saya juga dorong ya. Saya dorong dari belakang. Dia mungkin udah nggak kuat mungkin. Oke. Mungkin teman saya udah nggak kuat. Mungkin dia udah melihat juga. Melihat juga. Oke. Dan dia ya mungkin nggak kuat dengan wanginya atau mungkin gimana gitu ya. Oke. Akhirnya dilepaskan motor itu bang. Oh, dilepas motornya. Dilepas. Lalu? Dengan panik ya, dilepas. Oke. Ngelihat dia panik, saya panik bang. Oke. Lalu apa yang terjadi? Ternyata dia lihat bang. Ternyata pocong itu. Ternyata teman abang melihat. Teman saya melihat. Oke. Dia lari, ya saya ikut lari bang. Oh, jadi motornya? Motor saya tinggal. Motornya ditinggal. Motor dalam keadaan bensin habis. Oke. Saya tinggal. Jadi abang lari nih berdua. Saya lari berdua. Berarti lari itu persis melewati warung yang ada pocong itu. Betul. Abang lihat pas lari mukanya si wajah pocong itu. Si pocong itu saya melihat. Iya, pas lari nih abang langsung menatap si pocong itu atau lari aja? Pocong itu mengikuti bang. Itu pocong itu anclok-anclokan atau jalan dengan normal sendiri? Dengan ngambang? Jadi setahu saya kan pocong itu kan lompat dong. Nah yang Bang Bonge lihat seperti apa? Yang saya lihat nggak lompat bang. Nggak lompat? Tiba-tiba jalannya datar bang. Melayang. Oh, ngelayang dia. Tapi kurang tahu juga saya ya. Pada saat itu memang tiba-tiba dia semakin dekat. Tapi penglihatan Bang Bonge itu memang melayang, bukannya lompat ya? Bukan. Oke. Lalu? Dia tidak melayang, tiba-tiba ada di depan bang. Oh, tiba-tiba langsung ada di depan? Ada di depan. Oh. Dengan wajah pucat, makanya itu tadi saya lihat wajahnya langsung pucat. Wajahnya pucat, putih pucat ya. Oke. Dengan mata hitam. Ya itu yang membuat saya lari. Berarti pas si pocong itu ngejar Bang Bonge dan teman, pas langsung ada di depan nih. Iya. Nah itu depan agak samping ya. Oh ada persis di samping ya berarti ya. Tapi ada di samping. Oke. Lalu Bang Bonge lari terus atau diam? Saya sudah nggak mikirin motor ya bang. Oke. Motor saya tinggal langsung. Motor ditinggal. Karena temen udah
lari. Udah ketakutan mungkin udah ketakutan, dia lihat duluan. Oke. Akhirnya tuh motor dijatuhin sama dia, ditinggal. Iya, dijatuhkan. Lihat dia panik, saya panik. Iya. Saya lari. Oke. Saya lari. Ya, saya lihat si pocong itu semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Iya, pokoknya ngikutin terus lah tuh si pocong ya. Oke. Lalu? Ya, setelah saya selesai. Oke. Pocong itu nggak ngikutin maksudnya? Sudah nggak ngikutin tuh ya? Nggak ada. Itu Bang Bonge belum sampai rumah? Belum. Tapi saya niat mau ngambil motor lagi, Bang. Mau balik lagi? Mau balik lagi. Oke, lalu? Cuma saya harus menunggu siang ya. Oh, jadi nggak malam itu juga? Nggak. Oke. Saya takut, Bang. Oke. Karena ngelihat wajah yang pucat, itu yang buat saya takut. Iya. Saya putuskan besok siang saya ambil. Besok siang aja sama teman berarti ya. Besok siang aja kita ambil motor ya gitu. Ya, sambil saya beli bensin lah. Oke, lalu? Setelah saya balik lagi, itu suasana di situ memang kalau siang aja serem, Bang. Oh, siang aja serem ya. Tapi sepi berarti ya. Tapi siang nggak ada penampakan. Nggak ada penampakan. Tapi motor nggak kenapa-napa, aman berarti ya. Enggak. Oke, lalu? Pada saat itu jam 5 pagi, Kang. Oh, berarti setelah subuh ya? Setelah subuh. Oke, lalu? Setelah subuh saya mau ambil motor. Oke. Karena memang motor itu diperlukan, Bang, buat besok saya kerja, Bang. Oke, iya. Abang ambil motor sama teman. Betul. Berarti motor tuh diambil nih, udah? Udah diambil. Motor sudah diambil, tapi keadaan nggak ada kejadian lagi di situ pada saat ngambil motor. Tidak ada. Setelah saya lewat situ, terasa saya dihantui. Oke. Saya nggak berani, Bang, lewat situ. Oh. Itu namanya jalan benda. Namanya jalan benda. Mungkin itu banyak pohon waru, Bang. Pohon waru. Pohon waru kanan kiri pohon waru. Oh, berarti di tengah-tengah itu jalan. Di tengah-tengah itu jalan. Berarti kanan kiri itu pohon waru. Betul. Jalan becek ya. Oh, belum diaspal. Belum. Oh. Belum becek. Masih becek. Oke, berarti pas kejadian itu Bang Bonge udah nggak pernah lewat situ lagi? Nggak pernah saya, Bang. Baru kemarin saya. Oh, belum lama ini? Belum lama ini saya lewat. Oke. Tapi alhamdulillah sudah inilah ya. Ya mungkin jalannya sudah ramai ya kalau sekarang. Jalannya udah bagus, tapi keadaan tetap sepi, Bang. Oh, jalan udah bagus tapi tetap sepi. Tetap sepi. Oke. Tapi nggak ada hal-hal aneh. Ya beda aja, Bang. Beda aja. Suasananya udah beda. Suasananya beda. Oke. Walaupun rame tapi tetap beda. Mungkin ya ada penunggu di situ lah. Ya mungkin memang udah pengaruh mistis di situ ya. Ya karena kan dari awalnya satu jarang dilewati sama masyarakat, kedua memang tempat itu terkenal angker mungkin. Betul, ya. Betul. Jadi ya masyarakat pasti di bawah jam 12 itu kalau tempat angker udah nggak mau ngelewati tempat itu pastinya. Enggak, Bang. Oke, kerabat Lampion, itulah kisah narasumber kita, ceritanya yang dimana dia diperlihatkan oleh sosok pocong. Dan terima kasih Bang Bonge atas kehadirannya. Sehat selalu, terima kasih sudah bercerita di Lampion Kelam. Sama-sama. Percaya nggak percaya, mistis itu ada, tinggal kita yang menyikapinya. Saya Jo Cacing, Lampion Kelam, salam horor.